Oke. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Ya. Jadi tugas besar kita akan dilakukan mulai besok ya teman-teman ya. Saya harap setiap kelas, ketua kelasnya itu mengirimkan list kelompoknya ya, untuk saya berikan judul tugas akhirnya apa. Nanti besok saya akan distribusikan pembagiannya ke teman-teman semua. Tapi saya minta tolong ke ketua kelas segera di-share pembagian kelompoknya. Kira-kira begitu ya. Untuk kelas RA, RB, kelas RB udah ya, Ayub ya. Tinggal kelas RA dan kelas RC yang belum. Kira-kira begitu. Oke. Kemudian nanti kita presentasi di tanggal 27 Mei 2025, hari Selasa ya. Kalian sudah mendapat ininya ya, mendapat apa namanya? Jadwalnya ya, yang sudah di-share oleh Bu Ika ya di apa namanya? Grup community. Kemudian waktu presentasi setiap kelompok hanya 10 menit, 15 menit presentasi dan 5 menitnya diskusi. Kira-kira begitu. Ya. Nanti format laporannya sama seperti tahun sebelumnya ya. Jadi nanti ada latar belakang, nanti mungkin rumusan masalah saya hapus saja ya. Jadi langsung tujuan saja. Kemudian nanti ada metodologi, ISIS modelnya bagaimana, kondisi operasi dan komposisi umpan, lalu ada asumsi yang digunakan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Kayak begitu. Nah, jadi ini untuk format laporannya jauh berbeda ya teman-teman semua. Lalu ini untuk, saya kasih satu case dulu aja ya. Ini contoh case-nya, kira-kira begitu. Nah, jadi contoh case-nya ini adalah pemisahan. Jadi nanti seluruh tugas besar ini, kasus yang akan diselesaikan itu berkaitan dengan pemisahan, kira-kira begitu ya. Nah, tapi bedanya dengan yang tahun lalu. Kalau tahun ini saya tidak sama sekali memberikan flow sheet-nya, kira-kira begitu. Jadi silakan teman-teman sendiri yang mendevelop bagaimana flow sheet distilasinya, kira-kira begitu. Ya. Nah, jadi di sini saya hanya ingin memberitahu bahwa atas komponennya ini ya. Kemudian komposisinya diberitahu dan laju alirnya. Ya, beserta P dan T-nya. Diumpan ya. Kemudian di distilasinya itu tekanannya silakan disesuaikan sesuai kesepakatan kelompok. Tinggal nanti diberitahu alasannya kenapa. Nah, kemudian fluid package-nya ini saya beri dua pilihan ya. Silakan dicoba salah satunya, yaitu menggunakan NaTL atau menggunakan Uniquark RK. Lalu saya di sini beritahu pilih salah satu dan jangan lupa klik all binaries pada tab binary coefficient. Kira-kira gitu. Ya. Constraint-nya, syaratnya itu adalah kemurnian senyawa-senyawa ini minimal 90% ya. Tekanan distilasi yang ini ya, silahkan ditentukan sendiri. Kira-kira begitu. Ya. Lalu dipersilakan menggunakan shortcut distillation untuk mengetahui jumlah tahap dan parameter lain, namun untuk penilaian harus menggunakan distillation column. Maksudnya tidak boleh kalian menggunakan shortcut kolom untuk tugas besar ini. Jadi tetap yang akan dinilai itu adalah kolom rigorusnya, ya, kolom distillationnya. Kemudian kalau misalnya parameter yang di shortcut ini tidak sesuai, kalian boleh adjust kembali nilai-nilainya. Misalnya contoh, jika di shortcut nilai external refract ratio 1,1, tetapi setelah dicoba ke distillation column, produk yang dihasilkan belum sesuai. Nah, maka silakan naikkan atau turunkan refract ratio hingga produk yang diinginkan dicapai. Gitu ya. Kemudian external refract ratio kalau mau pakai shortcut nilainya segini ya. Jangan lebih. Lalu L per D kolom sesuai dengan rule of thumb 3 sampai 20 dan tinggi maksimal kolom adalah 50 meter. Oke ya. Kemudian siapa tahu teman-teman nanti ini mau menggunakan integrasi panas. Nah, ya, jika temperatur pada heat exchanger itu tidak tercapai karena FT correction is low, maka silakan ganti jenis shell HE dari E menjadi F. Kemudian kalau heat exchanger, kondensor dan reboiler, maka delta P-nya diasumsikan 0. Kayak gitu ya.
Nah, jadi intinya ada kasus ini, silakan diselesaikan oleh teman-teman. Ya, penyelesaiannya seperti apa, silakan ditentukan sendiri. Gitu ya. Oke, kemudian basis kita ada perhitungan ekonomi. Ya. Jadi ini ekonominya sederhana sekali teman-teman semua. Sorry, suara saya ini cukup jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Sangat Pak. jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, basis asumsi perhitungannya itu adalah 1 tahun itu sama dengan 8.000 jam, ya. Kemudian ini adalah utilitas yang digunakan, data utilitas yang tersedia maksud saya, ya. Ada low pressure steam, medium pressure steam, HP steam, cooling water, chilled water, refrigeran 1, refrigeran 2, dan listrik. Kira-kira gitu. Ini adalah temperaturnya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan utilitas yang digunakan sesuai dengan kondisi operasi yang ada di kolom distilasi tersebut, ya. Dan ini adalah harganya, ya. Jadi nanti cara menghitungnya berapa key reboiler dan key kondensor dikali dengan harga ini, dapat harganya. Tapi lihat dulu, kalau misalnya temperatur bottom reboilernya 180, maka tidak mungkin menggunakan LP steam, kira-kira gitu, ya. Nah, jadi harus gunakan medium pressure steam atau malah HP steam. Kira-kira gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian supaya nanti dapat dolar per tahunnya, maka ini ya nanti kan dapat harganya ya USD per jamnya. Nah, maka tinggal dikali dengan 8.000 jam ini supaya nanti dapat harganya menjadi dolar per tahun. Ya. Ini untuk utilitas. Kemudian ada juga untuk perhitungan biaya investasi peralatan, ya. Nah, kalian akan menggunakan Marshall and Shift Index, ya. Nilainya pakai ini ya, teman-teman ya. Jadi jangan dirubah-rubah Marshall and Shift Index ini. Oke. Kemudian distilasi itu kan punya kondensor. Nah, untuk menghitung kondensor ini, harga kondensor, ya. Nah, ini kan ada rumusnya ya. Menghitung capital cost kondensor itu MS ini yang tadi ya, angka indeks tadi dibagi 280 kali 1609 kali AC pangkat 0,65. Nah, AC itu apa? AC itu adalah QC per dibagi UC dikali dengan delta T dari kondensor outlet temperatur dikurangi temperatur outlet dari utilitas yang dipilih. Ya. Sehingga nanti dapat AC. Nah, untuk UC-nya pakai berapa? UC-nya tetapkan pakai angka ini. Ini angka default untuk menghitung kondensor. Ya. Ini perhitungan ekonomi secara cepat, teman-teman ya, untuk disimulasi. Kemudian cool reboiler sama ya, hanya berbeda nilai koefisiennya. Rumusnya sama, yang heat transfernya. Kemudian capital cost, ini reboiler ya. Reboiler ini sama ini persamaannya. Kemudian untuk perhitungan harga kolom distilasi dan absorpsi, ya, persamaannya kalian ikuti ini ya. Tinggi kolom itu 1,2 kali ini, NT itu adalah jumlah stage, ya. Jumlah stage dikurangi 2. Nah, kenapa harus dikurangi 2? Duanya itu adalah boiler dan kondensor. Ya, kira-kira gitu. Kemudian ini adalah tinggi tray, ya. Nah, terus ini total capital installation, ya, tingginya. Nah, ini persamaannya ya. Nah, di sini butuh data ID ya, internal diameter. Ini yang nanti akan didapat dari hasil sizing aspen. Ya, dikali H-tray-nya. Kemudian untuk CS change-nya itu pakai ID juga tapi dikali dengan H kolom. Ya, sehingga capital cost kolom distilasi atau kolom absorpsi ya, itu adalah C-ins ditambah CS C-ins. Gitu. Nah, kalau kalian mau melakukan integrasi panas seperti halnya di agro kemarin, ya, maka gunakan persamaan ini, ya. Cuma delta T-nya aja yang beda. Delta T-nya pakai LMTD. Kalau tadi kan kalau reboiler kondensor bukan pakai LMTD. Kalau untuk reboiler misalnya pemanasnya pakai steam ya, steam temperatur. Ini steam temperatur inlet maksudnya ya. Steam temperatur inlet dikurangi temperatur outlet dari reboiler. Ya. Nah, tapi kalau ini heat exchanger, kalian harus menggunakan data LMTD. Kira-kira gitu ya. Ininya nanti dikali dengan AHE ya. Oke, ini belum diganti, sorry.
pangkat 0,05. Dapat dolarnya berapa. Terus kemudian kalau kalian ada decanter, flash drum, atau cow drum, rasio L per D-nya 2 ini, kalian bisa lakukan untuk desainnya itu menggunakan quick sizing di Aspenisis, ya, sehingga nanti kita bisa hitung capital cost drumnya itu berapa. Ya, nah, yang selanjutnya, vakum sistem ini sifatnya tidak wajib. Kalau kalian melakukan distilasinya pakai vakum, ya, tidak wajib. Nah, jadi kalau distilasinya pakai sistem vakum, maka kita perlu menghitung harga ekvivalent vakum sistem. Cara ngitungnya seperti ini rumusnya ada ya. Kita cari dulu kolom volumenya dengan mengkalikan dengan tinggi kolom. Tinggi kolom kan dicari dari sini ya. Oke. Kemudian ID-nya kita tahu juga tadi dari perhitungan kolom. Kemudian ini ada A ya, ini B, ini M. Nah, di sini perhitungannya menggunakan P ya, tekanan. P-nya ini harus dalam satuan tor ya. Tidak boleh dalam kPa, atm atau bar. Kemudian vacuum equipment-nya ini rumusnya gampang sekali ya, sudah ada. Nah, kemudian ada vacuum operation. Ini untuk biaya operasi ya. Nah, sehingga nanti di perhitungan ekonomi itu untuk menghitung total operating cost itu adalah total biaya utilitas ditambah VO ya. Kalau VO-nya tidak ada berarti tidak usah dibawa. Kira-kira gitu ya. Karena ini tidak wajib hukumnya kalau memang distilasinya vakum. Gitu ya. Kemudian total capital cost-nya itu adalah C1, C2 tambah C3 tambah C4 kalau ada ya, ada integrasi panas, dan C5 kalau ada juga. Kayak gitu. Ya. Terus ditambah dengan vacuum equipment. Ya. Ini pun kalau ada vacuum equipment. Payback period kita tetapkan 3 tahun pengembalian modal sehingga total annual cost-nya itu adalah TCC dibagi dengan PP ditambah dengan TOC. Begitu. Sehingga nanti ini satuannya dolar per tahun. Ini capital cost satuannya dolar, operating cost dolar per tahun. Gitu. Oke. Nah, sehingga nanti apa saja yang harus ditentukan? Yang pertama adalah hasil sizing kolom distilasi, lalu buat resumenya. Resumenya itu ada yang di laporan tadi formatnya. Kemudian tampilkan hidrodinamika kolom distilasi, ya. Lalu cari kebutuhan air pendingin, refrigeran atau udara, ya. Udara ini kan tidak ada ya jadinya ya, jadi refrigeran. Kemudian kebutuhan pemanas berupa LP, MP, HP steam pada sistem pemroses. Kebutuhan listrik, nah kan distilasi ini mungkin kalian nanti akan memasang pompa ya dan kompresor mungkin dan sebagainya. Maka nanti harus dihitung kebutuhan listriknya karena di sini ada harga listrik. Oke ya. Kemudian tapi harga pompa dan harga listrik, harga alatnya itu kita anggap imajiner dulu, tidak dihitung. Begitu ya. Oke. Kemudian tadi ya hitung nilai biaya operasional, hitung TOC, TCC dan TAC. Nah, kalau kalian bisa melakukan integrasi panas, itu akan mendapatkan nilai plus. Begitu ya. Nilai plus ini subjektif ya. Kira-kira begitu. Nah, jadi kurang lebih case-nya nanti akan seperti ini, teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas? Sebelum saya contohkan. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke, Bapak, mau mastiin buat yang tadi HE di reboiler sama kondenser itu kan kalau nggak salah ada yang kata Bapak sama, cuman tadi rumusnya ada yang beda sih, Pak. Oh, bukan. Yang sama itu maksudnya yang sama HE ya. Bukan, reboiler kondenser memang beda rumusnya. Betul. Sama Soalnya ini. di situ ada temperatur inlet sama outletnya gitu, Pak, yang beda, Pak. Mungkin itu aja sih, Pak. Sebentar, kita share ya. Yang maksud saya yang di kondensor, betul-betul. Hitung delta T-nya ini beda, gitu ya. Kalau di kondensor outlet temperatur dikurangi temperatur outlet dari utilitas yang dipilih.
Kalau reboiler itu steam temperatur inlet yang dipilih, ya. Nah, dikurangi dengan temperatur outlet dari reboiler. Betul, ininya beda. Nah, cuma maksud saya reboiler dan heat exchanger ini punya koefisien yang sama, kira-kira gitu. Tapi untuk menghitung heat transfer area-nya, delta T-nya beda, pakai LMTD kalau ini. Begitu. Tapi rumus capital cost-nya sama, kira-kira gitu. Oke, makasih Pak. Oke, sip. Oke, sebentar. Teman-teman ya, yang saya maksud dengan integrasi panas nanti itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau mengintegrasikan panas seperti ini, itu dipersilakan. Begitu ya. Karena dengan cara begini, beban reboiler ini bisa lebih sedikit. Ini integrasi panas yang paling sederhana ya dalam sistem pemroses, kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman mau melakukan ini lebih bagus gitu. Teman-teman nanti bisa membandingkan diintegrasikan dan tidak diintegrasikan, kira-kira gitu. Ya. Nah, ini yang paling sederhana untuk integrasi panas, gitu ya. Nah, nanti kalau ada cara lain untuk mengintegrasikan panas itu boleh juga, kira-kira begitu. Ya, yang pasti constraint tadi itu harus tetap dijaga, seperti kemurnian ya dan lain sebagainya itu harus dijaga. Kira-kira begitu. Nah, kayak gini ya, ini contoh saja. Atau misalnya ada lagi, contohnya itu seperti yang mana tadi ya? Oke, saya share lagi. Atau seperti ini contohnya ya. Nah, ini yang di Excel saya itu. Nah, ini contoh integrasi panas lagi. Jadi kita umpannya dari sini kan diputar ke sini dulu umpannya dan sebagainya. Nah, jadi seperti ini juga bisa. Jadi silakan itu kreativitas dari masing-masing kelompok ya. Saya tidak akan batasi, hanya perlu justifikasi saja. Kenapa seperti itu? Itu harus bisa dijelaskan. Kira-kira gitu. Oke ya. Nah, ini contoh. Terus saya share lagi ini. Basisnya tadi mana ya? Nah, terus teman-teman ya, untuk tahu key reboilernya, key kondensor, pasti teman-teman udah tahu ya, tinggal klik ini, satuannya nanti samakan, kira-kira gitu ya. Kan dimintanya gigajoule ya, ini kan masih kilokalori, maka kalian harus konversi dia ke gigajoule per jam ya. Jadi di setiap energy stream ini kalian cari padanannya. Terus kemudian kalau untuk tahu berapa temperatur outlet dari reboiler, pasti temperatur outlet reboiler itu kan temperatur bottom ya. Gitu. Temperatur outletnya kalau temperatur outlet reboiler itu kan pasti si stream keluaran reboiler ini ya. Gitu. Nah, tapi
Kalau untuk temperatur kondensor outlet temperatur. Oh, sorry ya. Rumusnya kondensor ya outlet temperatur. Nah, untuk tahu temperatur kondensor itu juga bisa pakai aliran 5. Kalau kalian mau lihat detail ya, kosong table. Itu di open flow sheet as new tab. Nah, di sini kalian bisa lihat detail. Ini temperatur inlet reboiler, ini temperatur outlet reboiler. Kayak gitu ya. Kalau kondensor begitu juga ya. Kondensor ini inletnya, ini outletnya. Kalau kondensor itu rata-rata sama begitu temperaturnya untuk pemisahan biner ataupun multi komponen. Sorry, untuk biner ya. Kalau multi komponen biasanya bottomnya masih bisa berubah-berubah. Temperaturnya masih bisa berubah di atasnya. Ini karena yang ke atasnya cuma satu komponen, maka temperatur in dan out-nya itu sama untuk kondensor. Gitu ya, untuk melihat nilai dari temperatur di kolom distilasi. Kalau listrik kalian sudah tahu lah dari sini ya. Nah, maksud saya kalau heat exchanger itu kayak gini, ini kan integrasi panas ya. Nah, kita tinggal cari tahu berapa LMTD-nya di sini. Oh, LMTD-nya segini. Nah, ini yang kita pakai. Begitu. Ya, LMTD itu nanti yang akan kita pakai. Kalau reboiler cukup dari temperatur. Kalau kolom, kalian harus melakukan sizing kolom ininya dulu. Ya, sizing kolom ini harus kalian lakukan. Supaya tahu diameternya. Kalau jumlah tahap kan kalian tahu dari shortcut gitu ya. Dan kira-kira seperti itu. Oke. Nah, tugas besar kita gitu aja sih, nggak terlalu ribet lah ya. Kayaknya udah paham semua. Udah sedih semua sih. Orang mah seneng dikasih ilmu ya. Ampun. Oke. Nah, nanti ketua kelas RA berarti kan Hanif ya. RC itu, siapa ya RC itu lupa saya. RC itu Deo ya? Rafael, Pak. Hah? Rafael, Pak. Oh iya, Rafael. Hanif. Nah, saya tunggu ya untuk pembagian list kelompoknya. Kalau bisa malam ini dikirim supaya besok saya bisa distribusikan ke teman-teman supaya segera menyelesaikannya. Cepat kok menyelesaikan ini, insya Allah kurang dari 12 jam selesai ini ya. Kira-kira begitu. Oke. Ya, jadi tugas kali ini saya berikan kebebasan yang sebebas-bebasnya ke teman-teman ya. Saya ingin melihat bagaimana teman-teman menyelesaikan semua ini ya, dan melihat pengaruh dari operating parameter yang teman-teman berikan kepada pemisahan ini. Kayak gitu. Ya. Oke. Lalu besok kelas RA tidak ada kelas ya. Silakan digunakan untuk nanti berdiskusi masalah tugas besar ya. Minggu depan kan sudah mulai UAS, teman-teman semua. Kita nanti jumpa lagi di tanggal 27, kira-kira gitu. Nah, terus kemudian selama waktu pengerjaan itu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan langsung datang saja ke Prodi. Kira-kira begitu ya. Saya terbuka untuk diskusi gitu ya. Tapi saya tidak akan memberikan jawabannya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau diskusi terkait tugas besar ini, kalau nanti sudah dibagikan judulnya, silakan datang ke Prodi untuk berdiskusi. Kira-kira gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum saya akhiri, supaya teman-teman bisa tidur dengan nyenyak. Cukup? Cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, sepertinya ya. Oke. Kalau tidak ada, besok insya Allah saya akan share ya distribusi penyelesaian tugas besarnya. Sekalian saya share juga soal-soalnya dan petunjuknya bagaimana. Begitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan,
Itu saja teman-teman yang mau saya sampaikan ya tentang tugas besar ini. Yang berbeda adalah di masalah ekonomi dan masalah penyelesaiannya. Jadi kalau sekarang penyelesaiannya saya tidak memberikan flow sheet-nya, saya hanya memberi constraint, pokoknya kemurniannya harus segitu. Dan yang paling menarik lagi, saya tidak mencoba simulasinya. Jadi saya nggak tahu simulasi ini bisa atau enggak. Nah, kita lihat penyelesaian teman-teman seperti apa. Kalau tahun lalu saya coba dulu, ya. Kalau tahun lalu saya coba dulu ya 7 kasus itu, tapi sekarang kayaknya nggak seru kalau saya coba dulu, karena saya tahu jawabannya, gitu ya. Jadi sekarang saya sama-sama kita cari jawabannya, sama-sama kita selesaikan juga, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadirannya. Cukup 30 menit saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Selamat malam, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.